Jadi kami start dari Majene itu jam 10 pas menuju Nrekang. Jadi kami putuskan untuk bermalam di salah satu rumah kawan kita di Pasongken Buntu Batu untuk istirahat. Jadi kami sampai di Pasongken itu jam 8 malam. Jadi perjalanan dari Majene ke Nrekang itu memakan waktu kurang lebih 11 jam. Karena di perjalanan juga banyak kendala yang kami alami, termasuk motor harus masuk bengkel, dan kami juga banyak istirahat di jalan. Jadi sampai di Pasongken kami langsung putuskan untuk istirahat sejenak dan kami lanjut tidur untuk melanjutkan perjalanan besok ke Dusun Karangan. Jadi setelah kita istirahat panjang, kita putuskan untuk start dari Pasongken menuju Desa Karangan. Jadi kita berangkat dari Pasongken jam 10, sampai di gerbang Dusun Karangan itu jam 11. Jadi waktu perjalanan kurang lebih 1 jam. Jadi setelah sampai di Dusun Karangan, kita langsung urus administrasi kita sebelum kita trek dari Karangan menuju pos 1. Jadi setelah mengurus administrasi, kita langsung putuskan untuk nanjak dari Dusun Karangan menuju pos 1. Jadi perjalanan kita dari Karangan menuju pos 1 memakan waktu kurang lebih 1 jam lebih. Dan setelah kita istirahat di pos 1, kita lanjut ke pos 2. Jadi kita start di pos 1 jam 1.20 sampai di pos 2 nanti itu sekitar jam 14.47. Jadi kurang lebih 2 jam perjalanan lah. Dan perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kita ada sedikit kendala. Ada salah satu kerel dari kita yang putus tadi. Jadi teman kita itu memutuskan untuk memikulnya saja. Hehe. Jadi kita sudah sampai di pos 2. Jadi di pos 2 itu kita putuskan untuk istirahat sejenak. Kita makan snack kita, dan juga kita bikin kopi, siram kopi sebelum kita melanjutkan perjalanan ke pos 3. Setelah istirahat panjang di pos 2, kita putuskan untuk nanjak lagi menuju pos 3. Jadi kita berangkat jam 15.00. Dan di sini treknya cukup lumayan gila ya. Hehe.
Setelah kita melewati trek yang cukup gila dari pos 2 menuju pos 3, akhirnya kita sudah sampai di Tonase pos 3. Jadi kita sampai itu jam 16.23. Perjalanan dari pos 2 itu ke pos 3 memakan waktu kurang lebih 1 jam. Setelah kita istirahat sejenak di pos 3, kita langsung lanjut ke pos 4. Jadi kita start itu jam 3 pas dari pos 3. Singkat cerita, kita sampai di pos 4 jam 4:03. Jadi perjalanan tadi memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Jadi kita putuskan untuk istirahat sejenak di pos 4 sebelum kita lanjut di pos 5. Jadi perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu cuaca tidak mendukung karena berkabut juga dan hari sudah mulai gelap. Jadi kita putuskan untuk camp di pos 5. Paginya kita langsung istirahat sejenak sambil menikmati alam di pos 5. Kita juga mau sarapan pagi sebelum kita melanjutkan perjalanan dari pos 5 ke pos 6. Sesudah kita makan, kita langsung bergegas untuk beres-beres dan kita putuskan untuk langsung lanjut saja ke pos 6. Rencananya juga nanti kita camp lagi di pos 7. Setelah kita beres-beres dan kita sudah pastikan tidak ada barang yang tertinggal, kita langsung lanjutkan perjalanan ke pos 6. Kita start jam 9. Perjalanan dari pos 5 ke pos 6 cukup melelahkan sekali karena treknya sudah lumayan ekstrim dan nanjak ya. Hehe. Jadi kita sampai di pos 6 sekitar jam 10:25. Jadi perjalanan itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi kita putuskan untuk istirahat sejenak di pos 6 sebelum lanjut ke tempat camp terakhir kita di pos 7.
Setelah kita melepas penat di pos 6, kita langsung lanjutkan perjalanan ke pos 7. Kita start jam 10.41. Perjalanan dari pos 6 ke pos 7 cukup lumayan lama karena tenaga kita juga sudah mulai melemah, sudah mulai terkuras. Treknya itu juga cukup lumayan gila dan ekstrim, sehingga kami harus jalan lambat karena jalurnya juga cukup lumayan licin. Di perjalanan kali ini kami banyak istirahat di jalan, guys. Ayo. Ayo, hati-hati. Akhirnya kita sudah sampai di pos 7 jam 12 siang. Jadi perjalanan dari pos 6 tadi memakan waktu kurang lebih 2 jam. Kita langsung bergegas ambil air dan masang tenda. Terus kita istirahat. Rencananya itu kita summit nanti jam 4 subuh. Kalau kita bangunnya cepat, hehe. Puncak rantai Mario. Gaskan, no! Jadi alhamdulillah kita bangunnya di jam target. Jadi kita langsung summit dari jam 4:10. Di awal perjalanan kita langsung disambut dengan trek yang lumayan gila dan cukup lumayan nanjak, dan termasuk juga jalannya licin. Ini memang ini
Dan kita sampai di Telaga Bidadari. Di sepanjang perjalanan juga kita disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah. Matahari sudah mulai naik, sehingga kami sudah cukup tidak sabar sampai ke puncak Rantai Mario. Singkat cerita, akhirnya kami telah sampai di puncak Rantai Mario di jam 5:12. Jadi perjalanan tadi itu memakan waktu 1 jam. Tentunya lelah kami sepanjang perjalanan terbayarkan dengan indahnya pemandangan yang ada di puncak Rantai Mario ini.